Malam ini tepat Intel sudah bisa mengizinkan kami untuk bisa menayangkan sedikit performa dari prosesor mereka terbaru Intel Core Ultra 9285K seperti yang pernah kami bahas di konten kami sebelumnya, di mana kami telah memperkenalkan motherboard dari Aorus yaitu Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE. Kami akan kembali mengulas motherboard ini tentunya dengan posisi prosesor terpasang dan beberapa pengujian untuk melihat seberapa tinggi performa dari motherboard andalan dari Aorus ini. Kami sedikit berbicara tentang prosesor Intel Core Ultra 9285K. Kebetulan kami juga memiliki Core i9 14900K yang akan kami bandingkan untuk di beberapa benchmark. Secara fisik kalian bisa lihat pada tayangan berikut di mana keduanya kelihatan serupa tapi tak sama. Dan yang jelas LGA 1700 tidak kompatibel dengan LGA 1851 dan demikian juga sebaliknya. Kita lihat pad di bagian belakang juga totally berubah desainnya. Dan tentunya bagi teman-teman yang biasa menggunakan bending correction frame atau BCF untuk LGA 1700, ini tidak akan kompatibel dengan LGA 1851. Jadi kita harus menunggu beberapa vendor yang akan ingin membuat bending correction frame untuk LGA 1851. Spesifikasi umum sebenarnya kurang lebih hampir sama, perbedaan terletak pada jelasnya total thread. Kalau i9 14900K itu total threadnya ada 32 dengan kombinasi P-core, kemudian ada E-core, dan di P-core-nya itu ada hyper-threading, sehingga menjadikan totalnya menjadi 32 thread. Sedangkan di Intel Core Ultra 9285K ini hyper-threading dihilangkan sama sekali. Jadi ada P-core sebanyak 8 unit, kemudian E-core-nya itu jadi banyak 16 unit, dan E-core-nya ini cukup gemuk dengan frekuensi yang clock yang cukup tinggi. Tentunya yang menjadi perbeda lebih terasa dari prosesor baru dari Intel ini adalah tersedianya NPU atau Neural Processing Unit secara terintegrasi di dalamnya. NPU di prosesor Intel Core Ultra 200 series ini di rating di 13 tops. Tentunya yang menarik adalah IGP-nya, di mana IGP sebelumnya di 14900K menggunakan HD770 atau Intel HD770 dan sekarang itu berganti menjadi Intel Graphic yang menggunakan 4 unit XA. Dan tentunya generasinya lebih baru dan tertarik. Saya terus terang tertarik untuk melihat seberapa performa iGPU dari Intel yang baru ini. Perbedaan clock tentu ada. Kalau di 14900K itu boost clock-nya bisa mencapai 6 GB, sedangkan di 285K hanya mencapai 5,7 GHz saja. Kalau kita berbicara tentang power limitnya kurang lebih sama, ya, nggak ada banyak perbedaan antara Core i9 14900K dengan Intel Core Ultra 9285K. Selanjutnya kami akan berbicara sedikit tentang BIOS yang dimiliki oleh motherboard Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE ini. Kami tampilkan beberapa pilihan yang ada dalam BIOS dari motherboard ini. Kita bisa lihat, kita bisa mengatur beberapa frekuensi, terutama memori, kemudian CPU, sama seperti BIOS-BIOS sebelumnya. Dan yang unik kami menotis bahwa kita bisa mengganti tema dari bentuk atau warna atau desain dari BIOS ini dengan ada 3 pilihan, yaitu Aorus Light, kemudian Aorus, dan ada satu lagi yang namanya Grayscale. Dalam pengujian, kami tentunya menggunakan motherboard Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE beserta prosesor Intel Core Ultra 9285K, dan kami pairing dengan sebuah memori yang kami dapatkan dari Kingston, Fury Renegade DDR 5 8200 sebenarnya ya, kecepatannya 8200, tapi ini sudah CUDIM. Ya, CUDIM bukan lagi memori DDR5 biasa, tapi ini yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi lagi. Kalau di rating di model numbernya itu DDR5 8200, sebenarnya XMP-nya ini memiliki speed hingga DDR5 8800 megatransfer per detik. Kami tidak akan menguji game sama sekali karena kita akan fokus pada performa dari motherboard dan prosesor beserta IGP dan NPU-nya. Jadi bagi kalian yang menunggu tentang bagaimana gamingnya, ya kami tidak bisa menghadirkannya. Dan teman-teman juga tentu sudah tahu pada slide-slide yang sudah beredar beberapa minggu sebelumnya, di mana Intel sangat humble sekali dan mengatakan bahwa prosesor mereka ini performa gamingnya itu kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya atau dengan 14900K di level yang sama. Bahkan pada beberapa pengujian, ya Intel juga menunjukkan slide seperti yang kami tampilkan berikut, ada beberapa performa gamenya yang justru unggul di generasi sebelumnya. So,
jangan expect too much tentang performa gaming dari prosesor yang baru ini. Sebagai pembanding, kami tentunya menggunakan Core i9 14900K dengan motherboard Z790 Aorus Tachyon. Kami menggunakan BIOS terbaru yang ada secara official di website Gigabyte dan menggunakan profile default yang ada by default dari vendor motherboard dan sesuai dengan ketentuan Intel. Detailnya kami tampilkan spek pengujian pendukung lainnya. Kita mulai pengujian dengan UL Prokion untuk Office. Di sini terlihat 14900K masih terlalu powerful, kecuali di pengujian Word. Ini bisa diakibatkan karena frekuensi clock dari 14900K lebih tinggi dengan jumlah total thread yang lebih banyak. Di video editing benchmark, 14900K juga masih unggul, tapi hanya tipis saja. Untuk foto editing benchmark, sayang sekali kami mengalami beberapa kali crash menggunakan Intel Core Ultra 9285K, sehingga kami tidak meneruskan dan tidak membandingkannya. Jadi maaf saja, untuk foto benchmark kami tidak bisa menampilkan hasilnya. Semoga ke depan nanti ada update yang baru, mungkin dari sisi driver iGPU dari prosesor Arrow Lake ini, ataupun ada update yang diluncurkan atau dikeluarkan oleh UL untuk Prokionnya. Pengujian AI Computer Vision Benchmark menggunakan Intel Vino, kita membandingkan CPU dan GPU di Float 32, sedangkan NPU-nya di Integer. Kita lihat kenaikan performanya di CPU mencapai 40% untuk Ultra 9285K, untuk GPU-nya sangat powerful sekali, 127% kenaikannya, sedangkan NPU tentunya 270% itu hal yang mutlak karena 14900K tidak memiliki NPU terintegrasi. Lanjut ke AI Image Generation Benchmark. Di sini kita menggunakan SD 1.5, menggunakan Integer, dan hanya menggunakan iGPU saja. Di sini terlihat Ultra 9285K dengan grafik yang baru dari Intel unggul di angka mencapai 125%. Pengujian Audacity menggunakan OpenVINO, kita membagi sebuah file MP3 menjadi 4 instrumen dan menggunakan CPU. Di sini terlihat keunggulan Ultra 9285K tipis saja di angka 11%. Cinebench R23 single thread atau one take itu kenaikannya sangat tipis sekali, hanya 1,6%. Tetapi di sini ingat 14900K memiliki max clock atau boost clocknya di 6 GHz, sedangkan Ultra 9285K ada di 5,7 GHz. Jadi kita bisa lihat 300 MHz itu on par untuk single thread rendering. Sedangkan kalau kita beranjak ke multi thread, itu ada kenaikan 11,3%, 2 digit yang lumayan lah. Sedangkan kalau kita mencoba untuk unlimited power, itu hampir tidak worth it, hanya terjadi kenaikan di sekitar 3,7% saja. Di Cinebench 2024 single thread terjadi kenaikan 4,3%, tetapi di multi thread ini banyak sekali kenaikannya, 26%. Sedangkan kalau kita lepas power limitnya, itu hanya terjadi kenaikan 2,2%. 7-zip benchmark 14900K masih terlalu powerful dengan kelebihannya ada di jumlah thread yang lebih banyak dibandingkan Ultra 9285K. Di pengujian Blender, di sini terlihat Ultra 9285K menunjukkan performa yang cukup signifikan, ada di 18% di pengujian pertama, 28% di pengujian kedua, dan paling besar di pengujian Classroom itu terjadi kenaikan yang signifikan hingga 44%. 285K kembali unggul di pengujian 3D Mark CPU Profile, baik di semua pengujiannya, baik itu max thread maupun hingga di one thread. Sekali lagi kami ingatkan, di one thread 14900K sebenarnya memiliki keunggulan clock 300 MHz lebih kencang di boost clock dibandingkan 285K yang berada di 5,7 GHz. Demikian juga kita lihat di max thread, harusnya secara logika 14900K itu memiliki jumlah thread yang lebih banyak, namun bisa dikalahkan oleh 285K dengan jumlah thread yang jauh lebih sedikit. Di pengujian Handbrake terlihat ada peningkatan yang signifikan, yaitu 40%. Tentunya unggulnya di Ultra 9285K, dan ketika power limit kita lepas, itu kenaikannya sangat tidak worth it. Di V-Ray benchmark, lagi-lagi 285K unggul dengan 41%, sedangkan ketika power limit dilepas, lagi-lagi juga tidak mengalami peningkatan signifikan, hanya berada di 3% saja. Iseng kami menguji 3D Mark Fire Strike untuk GPU untuk membandingkan kedua IGP yang ada di
dua prosesor yang kami bandingkan ini, dan ternyata seperti sudah kami duga sebelumnya menggunakan arsitektur baru, Ultra 9 285K unggul 2 kali lipat lebih kencang dibandingkan Core i9 14900K. Tentunya tidak lupa kami ingin menguji kemampuan VRM dari si motherboard yang digunakan, Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE, dan kami menguji kondisi Ultra 285K ini pada kondisi default dan power limitednya dilepas. Terlihat VRM sangat-sangat nyaman sekali di bawah 80 derajat Celcius pada semua pengujian. Bahkan ketika kami bandingkan dengan 14900K, ingat yang kami gunakan adalah Z790 Aorus Tachyon, di mana kualitas VRM-nya itu masih di atas dari motherboard ini. Kalau motherboard ini kan hanya menggunakan, bukan hanya juga ya, 80 ampere itu cukup gede loh. Ini menggunakan 80 ampere 8 fasa, sedangkan kalau kita lihat Tachyon itu menggunakan rating 105 ampere. Jadi secara desain yang diberikan oleh Gigabyte atau Aorus di kombinasi VRM, kemudian VCC GT, dan juga VCC AUX di motherboard ini cukup bisa memberikan perimbangan performa antara kecepatan prosesor yang didapatkan dan thermal yang dihasilkan oleh si VRM. Ditambah tentunya adanya heatsink yang cukup besar plus heat pipe yang menjamin semua komponen di bawahnya atau MOSFET yang ada di bawah heatsink ini akan tetap efisien. Kami juga membandingkan untuk melihat apakah CPU power package yang ada di HW Info itu selaras dengan pengukuran yang kami gunakan melalui PMD yang langsung mengambil angkanya dari EPS 12 plus 12 volt yang ada di motherboard, dan terlihat benar-benar sama hasilnya. Kami tampilkan berikut ini perbandingan antara HW Info dengan PMD USB, yaitu kisarannya angkanya ada di sekitar 250-an maksimum seperti yang terbaca oleh HW Info maupun PMD USB. Kami sampai pada kesimpulan untuk motherboard Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE ini kami rasa sudah sangat ideal ketika kalian mencoba mengkombinasikannya dengan prosesor baru dari Intel ini, terutama di kasta tertinggi. Intel Core Ultra 9285K untuk saat ini masih menjadi kasta paling tinggi dari seri Intel Core Ultra 200 series ini. Jadi dengan prosesor yang paling kencang sekalipun, motherboard ini masih santai saja, baik memberikan performa yang maksimum untuk prosesor khususnya ya. Dan kemudian kami juga melihat desain yang diberikan secara overall dari Gigabyte untuk motherboard ini ya cukup on point, di mana fokusnya banyak pada kemudahan instalasi mulai dari NVMe tanpa menggunakan alat bantu, kemudian beberapa fitur lain seperti antena Wi-Fi yang bisa dipasang tanpa ada alat bantunya juga, langsung bisa plug and play saja, tinggal dicolok sedikit saja langsung bisa terpasang. Kemudian beberapa fitur seperti kemudahan dalam melepaskan kartu grafis yang besar ketika sudah terpasang, meskipun menurut kami mekanisme tombol seperti itu harusnya masih bisa disederhanakan lagi sehingga tidak mengambil space yang lebih banyak di motherboard. Dan ada satu fitur menarik menurut kami yang disebut oleh Gigabyte sebagai AI Snatch. Ini adalah kemudahan melakukan overclocking pada prosesor dan memori. Sayangnya ketika video ini kami publish, untuk CPU overclocking itu masih belum bisa digunakan. Jadi yang sudah bisa aktif adalah XMP AI Booster. Nah, di sini caranya gampang sekali. Di sini kami gunakan sebuah memori yang kami jalankan pada frekuensi JEDEC DDR5 6400. Kemudian kita deteksi dengan menggunakan aplikasi AI Snatch. Lalu kemudian setelah berjalan beberapa detik, dia akan memerintahkan kita untuk masuk ke BIOS. Dan ketika saya masuk ke BIOS, di bagian sub menu yang namanya XMP AI Booster, kami bisa menemukan ada dua profil yang ditawarkan, DDR5 8800 dan DDR5 8933. Artinya aplikasi ini bekerja dengan baik, dia bisa mendeteksi dan memberikan solusi. Meskipun ya kami harus akui hingga video ini kami buat, kami belum bisa menjalankan memori itu benar-benar stabil atau boot di DDR5 8800, apalagi di atasnya. Kami rasa ini umum ketika pertama sekali produk dirilis, masih banyak perbaikan firmware, BIOS, MRC, bahkan microcode bisa ada muncul nantinya yang akan menyempurnakan sistem baru ini menjadi sebuah sistem yang benar-benar bisa berfungsi sesuai dengan klaim dari vendornya. Mengenai prosesor Arrow Lake atau Intel Core Ultra 200 series,
Untuk siapa? Bagi kami, dari singkat pengujian yang kami lakukan, pertama ya secara efisiensi daya dia lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun dia memiliki thread lebih sedikit dan masih unggul pada beberapa aplikasi multicore seperti Cinebench tadi, Blender, V-Ray ya. Terlihat keunggulannya sangat cukup signifikan dengan konsumsi daya yang jauh atau hampir sama dengan 14900K pada kondisi default loh. Tolong digarisbawahi kondisi defaultnya, karena biasanya kita menggunakan 14900 itu dengan open limit yang bisa mencapai angka 350 watt ketika kita sedang melakukan pengujian atau rendering yang memanfaatkan semua thread yang ada di prosesor. Kedua, adanya NPU. NPU-nya sangat kecil sekali, hanya 13 TOPS. Untuk siapa? Ya untuk mungkin teman-teman yang ingin menggunakan NPU ini sebagai alat bantu. Masalahnya kan masih banyak aplikasi yang belum bisa mendukung ini secara penuh. Ya, syukur-syukur bisa jalan di Prokion ya, di pengujian AI Prokion. Tapi ini bisa menjadi langkah untuk memperkenalkan fungsi baru, bukan hanya dari sisi prosesornya saja, tapi ada sebuah neural processing unit yang bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan NPU ini meskipun kecil untuk pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya. Copilot sendiri itu kan mewajibkan minimum 40 TOPS. Jadi masih jauh sekali dibandingkan 13 TOPS yang dimiliki NPU terintegrasi yang ada di Core Ultra 200 series ini. Upgrade dari Gen 14 ke sini, nggak usah. Tidak perlu. Apalagi kalau kalian hanya membutuhkannya untuk bermain game. Kami rasa Intel Core Ultra 200 series ini lebih pantas ketika teman-teman masih menggunakan Intel Core generasi ke-10 atau di bawahnya dan ingin melakukan upgrade. Nah, ini baru worth it. Sekaligus migrasi besar-besaran ya dengan platform yang baru, dengan teknologi baru, plus NPU, dan mungkin sedikit performa atau pengalaman grafis terintegrasi yang lebih banyak karena dia mendukung berbagai macam format multimedia yang lebih canggih dan future proof. Itu saja yang kami bisa share pengalaman kami menggunakan Intel Core Ultra 9285K dengan motherboard Z890 Aorus Elite Wi-Fi 7 ICE. Ada pertanyaan? Silakan tuliskan di deskripsi dan sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.